Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ya, dan bagian itu kemudian sempat menimbulkan pro kontra. Saya ingin ke Bang Jansen. Itu ekspresi apa yang ditunjukkan Pak Prabowo ketika itu? Jadi gini Mbak Nada, harus dibedakan antara marah-marah, ya, tegas, dan suara keras. Ini harus dibedakan. Yang tadi apa Bang? Kalau tadi perpaduan antara tegas dan suara keras. Kalau suara keras memang tidak bisa dihilangkan lagi dari Pak Prabowo. Itu sama seperti saya ini. Suara saya keras, bukan saya marah-marah. Yang kedua, lihat substansinya. Kenapa beliau tegas? Kenapa beliau bersuara keras? Ini kaitannya persoalan keamanan dan pertahanan. Sama seperti saya sering sekali ngasih contoh. Saya ini adalah orang yang selalu pulang paling larut ke rumah. Kalau pagar lupa saya kunci, pintu rumah lupa saya kunci, begitu. Istri saya marah-marah. Karena ini persoalan keselamatan yang ada di dalam rumah. Ada anak, ada istri, ada harta benda. Oke. Kaitannya dengan ini persoalan keamanan domestik. Kalau tidak kita kunci keamanan kita ini, kalau tidak kita jaga keamanan kita ini, yang hilang apa? Ada 260 juta orang di dalam ini termasuk kita. Oke. Ada sumber daya alam kita. Baik. Jadi tolong dilihat ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini lebih pada mari kita jaga persoalan keamanan pertanian. Sedikit lagi Mbak Nana. Oke. Ada beberapa hal. Sebentar Bang, saya kasih kesempatan dulu supaya masih nyambung ini. Oke. Jadi kalau kemudian itu ditafsirkan sebagai marah, itu ekspresi yang seperti apa Bang Arya? Gini, ini Pak Prabowo ini old school. Dia selalu merasa bahwa rumahnya tidak terjaga. Karena beliau tidak pernah pulang ke rumah, akibatnya dia tidak tahu bahwa ada alarm lah, ada ini dan sebagainya. Karena dia sangat old school. Sehingga beliau pun kadang-kadang lupa, seperti contohnya. Ketika beliau mengatakan bahwa tahun 74 beliau tamat, tahun 75 udah ada invasi dari pihak asing ke Timor Leste. Nggak pernah ada pihak asing ke Timor Leste invasi. Nggak terbalik tuh. Siapa invasi? Bukannya kita yang masuk ke Timor Leste. Nah, di sini aja perdebatannya bukan terkait itu. Ini perdebatan terkait ya Pak Prabowo itu sedang bersuara tegas dan keras persoalan pertahanan keamanan dan domestik. Persoalan pertahanan keamanan Indonesia ini harus bareng-bareng kita jaga. Kan itu dia. Belum selesai. Abang setuju apa tidak? Persoalan pertahanan keamanan Indonesia ini harus kita jaga. Belum selesai. Karena bagi saya begini, ada banyak hal di mana pemimpin itu bisa berbeda. Baik, bagaimana Mas? Kita dengarkan bagaimana Bang Arya. Persoalan pertahanan keamanan itu tidak boleh beda. Oke. Persoalan kebijakan pembangunan silahkan beda, ekonomi silahkan beda, pertahanan keamanan kita bersyukur kedua pemimpin kita ini kalau dielaborasi, pertahanan keamanan kita ini menjadi lebih bagus. Silakan Bang. Itu dia. Mas Arya. Ini harus mendengarkan. Pak Prabowo tuh harus mendengarkan banyak pihak juga, sama kayak Bang Jansen juga. Karena Pak Prabowo tidak tahu lagi bahwa kondisi kita, keamanan kita baik dan sangat bagus. Apanya yang baik? Saya belum selesai Bang. Jadi dilihat oleh Pak Jokowi, kebutuhan 20% ke depan, 20 tahun ke depan adalah melihat kondisi lapangan dan kondisi di internalnya. Kita itu ke depan, pertarungan kita bukan lagi yang fisik seperti itu. Ke depanlah cyber defense yang akan kita perjuangkan. Dan hal-hal, nah inilah yang saya lihat, sebentar Bang. Inilah yang dilihat bahwa Pak Prabowo melihatnya ini nggak aman. Dari sisi old school, artinya dari pengetahuan dia mengenai keamanan 20 tahun lalu. Sementara Pak Jokowi ini udah ke depan. Dan beliau mengetahui benar. Beliau ini mengetahui benar kondisi pertahanan ke depan. Jadi dia tahu seperti gini contohnya. Bahwa sebentar Mas Arya, saya ingin putarkan ini karena ini juga kemudian masih terkaitan. Ketika ada cuplikan Pak Prabowo di debat yang menyebutkan, yang kemudian juga ditafsirkan macam-macam. Apakah ini artinya memang Pak Prabowo sebagai TNI lebih paham soal pertahanan? Kita dengarkan apa kata Pak Prabowo soal ia lebih TNI dari banyak TNI. Penasihat militernya, bukan saya tidak percaya sama TNI. Kapal selam berapa yang kita miliki? Jenisnya berapa? Kemampuannya berapa? Pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa. Berapa squadron fighters yang kita punya? Peluru kendalinya berapa? Pak, diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Oke. Saya lebih TNI
dari TNI. Bagaimana membaca itu? Nanti saya kasih kesempatan Mas Budiman, tapi saya ingin tahu apa yang Anda tangkap ketika saya lebih TNI dari banyak TNI. Siapa yang mau menanggapi? Valdo? Ya, bagi saya sih sudah jelas track record Pak Prabowo. Dia sejak umur 18 tahun sudah bersumpah. Jika seandainya ada yang bertanya bahwa dia tidak menghendaki republik ini terjaga, sejak 18 tahun dia sudah bersumpah. Coba cek yang sebelah, belum tentu. Itu satu hal. Yang kedua adalah yang gak kalah lebih penting adalah beliau telah mengorbankan hidupnya sepenuhnya di TNI. Spinanya kan di sana dia dipecat, iya toh? Nah, saya udah tahu tuh kemana larinya mereka. Tapi yang tidak kalah lebih penting adalah Pak Prabowo juga menyatakan diplomat itu bukan marketers, bukan tukang dagang. Dia harus menjaga kedaulatan Republik ini, itu yang paling penting. Sedikit ya, saya jelaskan nanti. Enggak, sebentar, belum so. Iya. Enggak, saya dulu. 400 tahun lalu Raja Louis XIV mengatakan l'État c'est moi, saya adalah negara. Artinya itu dia menyamakan dia dengan negara. Ternyata, kupikir dia orang paling sombong. Nggak tahu ada lebih sombong. Dia bahkan melampaui institusi peralatan TNI, lebih TNI daripada TNI. Jenderal Nasution, Jenderal Sudirman, Jenderal Ayani. Tidak pernah dengan segala prestasi mengatakan dia bigger than institution. Tidak pernah mengatakan dia bigger than life. Tidak pernah individu sehebat apapun melampaui institusi. Individu bisa mati, institusi tidak. Artinya saya mengatakan. Ini jadi bentuk kesombongan menurut Anda? Bagi saya bukan kesombongan, itu mereka ya ini udah playing God, ya. Playing institution, bahkan more than institution, dan itu menurut saya bahaya. Ini bisa jatuh pada individualisasi politik. Ini bisa jatuh pada kultus individu. Baik, kita kasih tidak bisa bayangkan kalau satu saat Pak Prabowo jadi presiden, dia mengatakan saya lebih Indonesia dari 260 juta rakyat Indonesia. Bang, silakan Bang Jansen. Mengatakan demikian. Silakan. Sebentar, Bang Jansen dulu, silakan. Nggak boleh. Begini. Itu bahaya. Saya lebih besar dari Indonesia. Mas Budiman, kita dengarkan Bang Jansen. Pertama, Mas Budiman itu salah memahami teks. Pak Prabowo itu bukan mengatakan saya lebih TNI daripada TNI, institusi, bukan saya lebih TNI daripada banyak TNI, artinya anggota. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Itu dia. Kan itu. Jadi saya lebih TNI daripada banyak TNI. Itu udah jelas. TNI kan kita tahu ada infanteri, ada kavaleri, ada perhubungan. Ini kan banyak ini. Ada armet, artileri Medan. Infanteri itu ada lagi 2. Ada yang Kopassus. Memang dia ini pasukan khusus. Yang kedua begini. Sabar. Yang kedua begini. Saya ingin menceritakan sedikit ya. Agak historis ini. Saya 2 hari lalu ketemu dengan Pak Yunus Yosfiah. Itu. Pak Yunus itu ex-Kopassus. Beliau mengatakan begini ke saya. Jansen katanya. Prabowo ini sudah jago ya. Bahkan jauh sebelum dia jadi menantu Pak Harto. Kalau dia bukan tentara yang jago katanya. Nggak mungkin Pak Harto mau ngambil dia jadi menantu. Yang kedua begini. Dia katakan, yang kedua begini, sedikit lagi, ini historis, ini penting. Karena siapapun yang akan jadi presiden, ya, ini kan akan presiden kita, termasuk kalau Pak Prabowo jadi presiden. Jadi kita penting tahu sejarah pemimpin kita. Yang kedua begini, Mbak Nana, dikatakan oleh Pak Yunus. Habis itu dia menikah dengan Ibu... Enggak, habis itu dia menikah dengan Ibu Titi. Ya. Kemudian dia minta kepada Kopassus, saya tolong kirimkan lagi ke Timur Timur. Yunus Yosfiah selaku pimpinan dia di Timur Timur mengatakan, gila kau ini, Bo. Kau ini nggak perlu lagi ikut perang pun, udah akan naik terus jabatanmu. Dia katakan enggak. Saya harus perang untuk menjaga bangsa saya katanya. Itulah Prabowo. Silakan. Ini dikatakan kurang TNI. Kesalahan terbesar Pak Prabowo adalah bicara tanpa data. Itu selalu. Dan BPN itu tidak menjadi orang yang mensuplai data, tapi menjadi Badan Pengklarifikasi Nasional. Ini kita bahas. Setiap kali berbicara mana? Contoh misalkan, dia katakan pertahanan kita lemah. Kita ini paling baik di ASEAN, terkuat. Nomor 5 di Asia, nomor 15 di dunia. Lemah itu dari mana gitu loh? Nggak tanpa data. Saya bisa jawab ini. Ini sederhana jawab ini. Gitu loh. Dia ingin mendelegitimasi Pak Satu Jokowi. kali jet tumbang ini. Mendemoralisasi Pak Jokowi. Ya. Kemudian bicara seenaknya gitu. Oke. Tadi ini penistaan TNI dan diplomat kita. Baik, tadi kita sudah dengarkan cuplikan pernyataan Pak Prabowo. Kita akan dengarkan cuplikan pernyataan Pak Jokowi berikut ini. Perlu dicermati justru keamanan di dalam negeri yang berkaitan dengan konflik. Oleh sebab itu, konflik ini jangan juga dianggap remeh. Karena konflik ini bisa menjadi membesar karena perang teknologi, perang elektronik yang dilakukan dari luar untuk menusuk langsung ke dalam. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa penguatan, pengembangan SDM TNI, terutama dalam penguasaan teknologi persenjataan dan cyber sangat diperlukan dalam
pertahanan negara kita ini ke depan. Oke, silakan Pak Said Didu. Begini sebenarnya, ini selalu data yang dipakai adalah kekuatan pertahanan dalam jumlah, bukan kekuatan bertahan bagi negara. Jumlah itu jumlah, umpamanya kapal selam Singapura 6, kita harus 60 karena luas wilayahnya yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan dengan jumlah seperti itu. Nah, karena kemampuan bertahan dan data-data yang disampaikan tadi itu data jumlah sehingga menjadi urutan sekian ditambah jumlah prajurit. Jadi kalau dibagi dengan luas wilayah itu menjadi kecil. Oke, sekarang saya ulangi tadi, minimum essential force saja kita hanya 62% sekarang dari target 74. Nah, itu minimum. Nah, mereka juga tahu berapa jumlah torpedo kita. Mereka tahu itu. Mereka juga tahu jumlah peluru kita. Jadi saya katakan mereka juga tahu BBM TNI kita itu ngutang terus. Nah, jadi kalau ngutang bukan lagi punya. Nah, jadi kalau ada menyatakan militer kita kuat, saya bertanya di mana kuatnya? Kalau TNI-nya kuat, tapi Alpahankamnya saya paham betul lemah sekali. Tahu nggak apa namanya? Kapal selam kita itu tahun 60-an. Silakan. Nah, itu saya pikir saya pikir mari kita objektif melihat siapapun presidennya ini kita memang hati-hati karena data tentang pertahanan kita memang lemah. Silakan ditanggapi. Pertama, doktrin pertahanan Pak Prabowo dan doktrin pertahanan abad 19 yang nggak berubah namanya geopolitik. Pertahanan sekarang, pertarungan sekarang bukan geopolitik tapi biopolitik. Artinya apa? Penetrasi serangan itu pada each individual, pada setiap manusia warga negara, oke? Pertahanan kita, bagaimana subversi muncul, itu adalah bagaimana ketika data dalam tubuh kita diserap dan dideteksi. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi ketika membentuk BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara, ada persis, ya. Memang bukan dalam bentuk tank, memang bukan dalam bentuk torpedo, Bang Said. Itu old school kalau sekedar itu. Apa yang ingin ditingkatkan kapasitas Pak Jokowi dari 62% adalah tidak hadirnya banyak tank atau kapal selam saja, belum selesai. Tapi adalah bagaimana menciptakan sebuah sistem cyber defense, sistem cyber defense yang memungkinkan pertarungan. Anda tahu, mungkin kita tahu sekarang apa yang dilakukan misalnya beberapa pertarungan antara Rusia dan Ukraina. Kenapa orang Rusia bisa diterima di sebagian timur wilayah Ukraina? Karena apa? Ada operasi intelijen, ada operasi cyber warfare, sehingga ada social acceptance terhadap Rusia. Nah, hal seperti ini kan nggak pernah dihitungkan. Sementara masuknya Indonesia ke timur, enggak ini 20 tahun lebih nggak bisa diterima karena apa? Kita gagal melakukan psychological war. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.